Kita masuk ke kelebihan atau keutamaan umat Nabi Muhammad yang pertama. Yang pertama apa? Rasidul ummatil Muhammadiyah minal iman. Energi kekuatan umat Nabi Muhammad dengan iman. Imannya umat Nabi Muhammad ini lebih luas. Ya. Ayat yang sering kita baca, yang mana jika ayat itu dibaca, syaitan tidak akan masuk ke suatu tempat di mana ayat itu dibaca. Surat apa itu? Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nabi mengatakan man qara'ahuma atau man talahuma, siapa yang membaca keduanya, maka syaitan tidak masuk ke dalam rumah itu. Jadi jangan-jangan kita masih tengkar di rumah, sering konflik. Itu jangan-jangan karena nggak baca ayat itu di rumah. Ya, jadi kalau masuk rumah mau ngamalin nggak Pak? Baca salam buat Nabi ya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Terus salam ke Nabi, Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu. Udah ada semua kan itu di tahiyat kita. Jadi itu boleh dipakai. Yang mengajarkan Imamuna Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Ya, silakan diamalkan itu. Masuk rumah baca apa? Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan disarankan oleh beberapa guru-guru saya yang wali-wali Allah, mereka yang sering rohaninya berinteraksi dengan Rasulullah, sebelum masuk rumah 1 langkah 3 langkah, undang dulu Nabi Muhammad, panggillah salam. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Atau selawat kita. Baru mengucapkan salam kepada ahlul bait, orang yang di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu nama Allah. Salam itu bacaan yang suka dibaca oleh Rasulullah. Apa arti salam? Bara'atuhu anil aurati wal uyubi was sayyiati wasyururi. Terbebasnya Allah dari semua keburukan aib. Itu arti dari assalam. Maka kalau rumah dimulai baca assalamualaikum, assalamu alaina, assalamu alaika ya Rasulullah, atau assalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu rumah akan diberkahi, dihilangkan keburukan-keburukannya. Kalaupun ada pertengkaran cepat selesai, ada masalah cepat adem. Itu kalau sering baca. Ya, silakan diamalkan. Masuk kamar, baca itu. Kita undang dulu Rasulullah masuk nurnya ke dalam rumah. Insyaallah baru rumahnya baiti jannati. Nanti ada aja cara untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita ini kan kalau pulang capek, gampang emosi. Ya benar ya bapak-bapak ini. Istri kita biasanya di rumah ngurusin anak, sewot juga kadang capek. Nah, ini bisa diredam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma rasidu hadhil ummah minal iman fa'azim wa nasibuha minhu kabir. Ya. Kekuatan energi umat ini, energi imannya sangat-sangat besar. Bagaimana besarnya? Li'annaha tu'min bikulli kitabin anzalahullah. Besarnya, luasnya pikiran umat Nabi Muhammad ini bisa percaya semua kitab suci, bisa percaya semua para nabi, ya. Wa bi kulli malakin khalaqahullah, bahkan percaya dengan semua malaikat yang Allah cipta. Nah, ini 3 ini penting nih. Percaya sama semua kitab. Orang Yahudi percaya nggak sama Injil? Enggak. Orang-orang pengikut Nasrani percaya nggak dengan Al-Quran? Nggak percaya, nggak sempurna. Dia harus percaya seharusnya. Kita percaya nggak dengan adanya Taurat? Kita percaya dengan Injil? Kita percaya dengan Nabi Musa, Nabi Isa? Kita percaya semua. Nabi Uzair, Ezra, John, Nabi Yunus, Abraham, Ibrahim, kita percaya semua. Nuh, kita percaya semua.
Nggak ada nggak kita percaya nabi-nabi. Namun untuk ceritanya, kisah mereka kita selektif, gitu. Itu aja bedanya. Kita percaya dengan semua mereka, namun kalau ada berita masuk, nah kita seleksi dulu berita ini sahih atau tidak sahih. Dan inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya, Rasul Nabi Muhammad, ya, percaya dengan semua yang diturunkan kepadanya. Begitu juga orang beriman. Kita ini beriman gak? Di situ ada alif lamnya. Semua orang beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, ini dia. Semuanya para orang beriman umat Nabi Muhammad. Jadi alif lam di situ itu umat Nabi Muhammad. Wal mu'minun dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 285 itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita umat siapa nih? Berarti kita masuk dalam alif lam itu. Semoga nama kita tertulis dalam titik-titik itu. Amin ya rabbal alamin. Semuanya amanah billah, percaya kepada Allah. Maka Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, itu juga Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Tuhan kita. Bedanya mereka mensifati Tuhannya mungkin sudah berbeda. Nabi Musa sama dengan kita, Nabi Isa, tapi umatnya sudah ada yang menyimpang. Masa umat Nabi Musa ada yang mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Masa ada pengikut Nabi Isa yang mengatakan Allah beranak. Maka surat Al-Ikhlas membantah itu semua. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak tunduk pada hukum sebab akibat, karena melahirkan dan dilahirkan hukum sebab akibat. Dialah pencipta sebab akibat. Itulah makna Allahus Samad. Secara harfiah Allahus Samad, Allah tempat meminta, itu harfiah. Tapi kalau saya sebutkan makna asalnya Allahus Samad, Allah lah pencipta semua asbab. Pencipta semua asbab. Maka kepada Allah lah kita meminta supaya Allah ciptakan asbab-asbab yang baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah, malaikat. Mungkin sebagian kita sudah dapat kisah ini. Pengikut Nabi Musa tidak percaya lagi dengan Jibril, karena dianggapnya Jibril berkhianat. Nah, bisa Jibril berkhianat. Jadi bagi mereka Jibril, Mikail itu musuh mereka. Jadi Bapak ini kalau nonton film orang-orang sana, orang barat, mereka memusuhi angel, memusuhi Jibril. Itu yang buat pasti orang Yahudi. Ya, sutradaranya atau pembuat ceritanya itu orang-orang Yahudi. Mereka mengajarkan bahwa Jibril berkhianat, Mikail berkhianat. Itu bayangan mereka tentang malaikat, ya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa disebut berkhianat? Kok setelah Nabi Musa dia masih nurunin kitab yang baru, itu kitab Injil. Makanya mereka ini tambah bingung lagi, kok ada malaikat turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu sami'na, ya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada pembedaan terhadap semua para rasul, semua kitab-kitab, semua malaikat-malaikat. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar lalu kami taat. Ghufranak. Nah, ghufranak ini bahasa Arab itu kata benda tapi isinya meminta. As'aluka ghufranak. Aku meminta kepada engkau ya Allah, kami meminta kepada engkau ya Allah ghufranak, ampunan engkau. Bahasa Arab ghafar, ghufran itu berarti penghapusan atau penutupan dosa. Ini beda ghafur, ghafar dengan afu.
Kalau afuwun karim, afu itu artinya penghapus. Kalau ghafur ditutup. Maka kita kalau berdoa istighfar gimana? Astaghfirullahal azim, ya. Biasanya ada tambahan. Innallaha ghafurur, Allah Maha Ghafur, Maha menutupi semua dosa dan aib. Kalau Allah tidak tutupi aib saya, aib bapak ibu ini semua, waduh, kita bisa-bisa benci Pak semuanya. Kecuali yang sudah tasdik. Yang sudah tasdik, betul-betul membenarkan dari dalam dirinya. Gurunya berubah, dia nggak akan berubah. Ini cuma karena kita pindah tempat kajian, mulai jadi juri, ngeritisi kita. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu pemahaman dia. Ya, saya diprotes Pak. Ada laporan masuk. Kenapa pengajian yang malam Ahad, ya Al-Badr, dipindah-pindah? Katanya mau khidmah. Lah ini bagian dari khidmah saya. Al-Badarnya pindah, ya saya ikut pindah. Bukan kita buat-buat sendiri. Dan itu saya cancel semua loh Pak. Majelis apa aja di luar saya cancel untuk Al-Badr. Insya Allah kalau tidak ada perubahan ke depan masih begitu. Kalau dia di kandang jurang berarti hikam. Kalau di luar tergantung kesepakatan Al-Badr dengan tempat yang mau buat kajian. Tapi saya nggak butuh menjelaskan itu, ya. Kalau murid yang shadiq sama gurunya nggak suka jadi juri, ya. Jadi murid itu dua, ingat-ingat ya. Murid itu ada dua, murid yang shadiq, murid yang kazib. Murid yang sungguh-sungguh lahir batin dia berguru. Maka guru ini yang dia pandang bukan sesuai dengan nafsu intelektual dia atau nafsu spiritual dia. Kalau nggak cocok sama nafsu spiritualnya, nafsu seksualnya, bukan itu ya. Ada nafsu keilmuan, intelektual, nggak cocok sama dia, dia tinggal gurunya. Ini murid kazib, murid yang tidak sungguh-sungguh. Maka jangan senang Pak Kiai kalau ada orang muji Pak Kiai. Siapa tahu dia muji Pak Kiai karena ada kecocokan paham dia dengan Pak Kiai. Ya, santai aja kita dipuji. Begitu juga kalau kita dicaci, biasa aja, jangan marah-marah juga, ya. Kecuali dia ngajak debat, ya, kita debat dengan dia dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya dengan cara yang terbaik. Jangan melambung kalau dipuji, jangan juga kemudian terpuruk kalau dikritisi, dicaci maki. Biasa aja kita. Tapi aneh kasih tahu antum, murid terbagi dua, murid shadiq, murid kazib. Murid kazib ini kagum kepada sosok guru karena sesuai dengan latar belakang dia, politiknya kah, mazhabnya kah, manhajnya kah, atau sesuai dengan nafsu dia dalam berguru. Jadi berguru tuh jangan pakai nafsu, berguru tuh pakai ketulusan jiwa. Hilangkan ego kita, baru kita berguru. Jangan bawa ego dalam berguru. Ya, kalau antum bawa ego dalam berguru, ntar bilang, Pak Kiai Abdurrahman udah berubah. Dulu belum punya pesantren, gampang sapaan sama kita. Sekarang, sombong gitu. Ini contohnya nih. Jadi juri. Tapi siap-siap pakai murid begitu ada terus, akan ada terus. Jangan kaget, ya, jangan kaget. Tapi kalau murid yang shadiq mau apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, guru kami sekarang sudah punya kesibukan yang luar biasa. Tolong sehat-sehatkan dia ya Allah. Ya, dia punya santri banyak ya Allah. Bantu dia ya Allah, zahir dan batin. Gitu seharusnya kalau sama guru. Bukan malah jadi juri kita ya. Dalam hati itu hati-hati. Jangan pakai nafsu dalam berguru. Baru disebut al-murid as-sadiq, murid yang sungguh-sungguh, yang zahir batinnya sama. Kalau kazib enggak, banyak sekali. Cuma karena beda dikit, langsung diserang gurunya. Nanti ke depan kita akan banyak berbeda. Siap nggak beda? Beneran nih, insya Allah. Kayaknya gue kurang yakin ya. Banyak Pak nanti kita berbeda. Kalau antum
menganggap guru harus sama dengan pikiran saya. Lah siapa antum? Siapa kita? Mana kaedahnya guru harus ikut kesenangan murid? Itu dari mana? Ya, saya mencoba menghancurkan itu bertahun-tahun ketika saya berguru. Musibah saya paling tinggi apa, Pak? Ayah saya tengkar sama guru saya, Pak. Sama-sama orang yang hikmah ke satu zawiyah, satu surau. Tengkar mereka. Ternyata dikomporin sama orang sekitarnya. Bagi saya, ya salah. Untung sebelum itu kita dikasih hadiah oleh Allah. Ya, sering terbangun komunikasi batin secara rohani dengan baginda Nabi SAW. Sehingga setiap saya sholawat koneksi itu muncul. Seakan-akan Nabi itu ada di hadapan. Seakan-akan. Ya, ntar jangan salah paham lagi ya. Sehingga itu menghibur. Waduh, ayah guru, ya, kebayang dua-duanya nih, tengkar nih. Tapi sekarang udah baikan lagi. Ujian aja, ujian buat kita. Kita ini tetap gak berguru kepada beliau. Beliau kondisinya begitu. Tetap gak hormat kepada ayah. Dia lagi gak baikan sama guru kita. Itu berat sekali itu ya. Pengalaman saya tahun berapa tuh ya. Umur saya waktu itu masih 27 tahun. Lumayan juga tuh. Siap jadi murid yang shadiq ya. Kiainya gak shadiq, itu urusan kiainya, ente urusannya ya. Urusannya kita ini gimana berguru shadiq atau tidak shadiq. Banyak sahabat saya cinta sama habaib, tapi habaib yang cocok sama politik dia. Giliran habaibnya gak cocok politiknya sama dia, dihujat-hujat. Nah ini mah cintanya palsu. Berarti dia cinta kepada Habib Fulan karena kesamaan cara pandang politik. Nah kita nggak mau ada murid begitu. Mau menghancurkan ego ini, ego pribadi, ya. Semoga kita semua diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Taib. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136 ada perintah. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini ajaran yang tua. Qulu amanna billah. Katakanlah, qulu semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanna billah. Kami percaya kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan juga yang diturunkan kepada kakeknya Rasulullah Ibrahim, Ismail. Ini jalur, satu jalur. Ada jalur yang lain, Ishaq, Yaqub, wal asbat, dan keturunan-keturunan nabi-nabi ini. Keturunan Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub punya anak siapa? Yusuf, itu paling kecil ya, nomor 2 paling kecil. Di bawah kecil ada lagi Benyamin ya. Sampai di Betawi jadi Benyamin ya. Radio band radio. Terus ke bawah ada Daud, Sulaiman, Musa, sampai ke Isa. Bahkan ada nabi lain, Daniel, Samuel, itu nama nabi semua tuh. Ada nabi Ahyail apa gitu namanya. Banyak, nabi-nabi itu banyak sekali. Jadi dulu kalau ulama-ulama yang bermakrifat hari ini dihidupkan di masa dahulu, mereka jadi nabi. Syaratnya satu, bermakrifat, di kalbunya ada pengenalan kepada Allah. Jika Allah hidupkan mereka dulu, mereka pasti jadi nabi. Para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, jika mereka dihidupkan bukan di zaman dahulu, dihidupkan sekarang, bukan jadi nabi, cuma jadi wali. Tuh hebat gak umat Nabi Muhammad. Jadi walinya umat ini itu nabinya umat terdahulu. Itu makomnya kita tuh, ya. Maka kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma utiya Musa wa Isa. Kami percaya dengan apa yang diberikan ke Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyun, yang diberikan kepada para nabi min rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak pernah membedakan nabi satu dengan nabi yang lain. Kenapa? Sumbernya
sama. Jadi kita cinta ke Nabi Musa, kita cinta ke Nabi Isa. Musa, Yesus sama, kita cintai semua. Gak ada yang kita gak cintai, ya. Kata Arthur Jeffrey, Ibrahim itu juga nama lainnya Brahmana. Jika demikian, berarti ada kaitan juga Hindu Buddha itu, ya. Namun di Quran gak disebut. Oleh karena itu kita tawakuf, kita menahan diri, ya. Tapi hasil dialog saya dengan beberapa aulia-aulia, wali-wali Allah, ahli sejarah, Siddhartha Gautama dan lain-lainnya. Kalau di Cina itu ada apa? Lao Tzu, ya, Konghucu. Itu menurut mereka itu nabi-nabi. Dulu itu nabi. Karena konsep ketuhanannya hampir mirip. Bahwa Allah itu Allah Ahad, Esa, Maha transenden, tidak bisa dibayangkan. Ya. Kalau umat terdahulu yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd, percaya kepada sebagian, ingkar kepada sebagian yang lain. Kalau kita tidak. Makanya jangan heran Pak, ya, di rumah saya koleksi Injil, Taurat, Weda. Bahkan saya koleksi kitabnya Tao dan orang-orang Konghucu. Senang baca aja. Jangankan buku mereka, buku Aristoteles saja saya baca, ya. Buku Plato, Republik saya baca, bahasa Arab. Jadi ternyata kitab-kitab filsafat sudah diarabkan semua. Yang bahasa Latin sekarang itu terjemahan dari Arab. Jadi dulu filsafat Yunani kuno sudah diarabkan. Bisa juga berarti diislamkan, ya. Maka kalau ada orang ingin pakar filsafat Yunani kuno, dia mesti belajar bahasa Arab. Gak cukup bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu terjemahan. Bahasa Yunani gimana? Gak cukup, karena bahasa Yunani yang ditulis sekarang itu terjemahannya dari yang Arab yang ada itu, ya. Inilah alasannya kenapa seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab perempuan. Kenapa? Karena imannya si muslim ini mencakup imannya si perempuan. Ini versi beliau deh. Ini bukan saya ngomong loh Pak, ya. Tapi tidak boleh menikah perempuan muslimah dengan laki-laki yang imannya tidak seluas si perempuan itu. Nanti sempit dia. Nggak boleh. Dia harus, namanya mau jadi yang cari imam, minimal imannya lebih luas daripada dia, atau minimal sama. Kalau suaminya seorang non muslim, berarti iman dia cuma ke seorang nabi atau sekelompok nabi, satu bagian kitab, tapi nggak percaya kepada kitab-kitab yang lain. Berarti iman dia tidak lebih sempurna daripada iman si perempuan. Maka jangan sampai anak-anak kita, putri-putri kita terjebak karena bab cinta. Cinta itu kan karena sering ketemu, karena desiran awal memandang. Ini bisa hilang Pak. Maka apa masih kurang? Ada orang menikah besar-besaran, cerainya besar-besaran juga. Oh, besar-besaran juga. Nikah gede-gedean, nggak lama cerai. Itu kejadian. Artinya tidak ada cinta sejati itu kecuali hanya kepada Allah. Jangan sejatikan cintamu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain cinta kepada Allah, maka semua cinta akan berubah. Suami istri satu saat akan cerai. Nggak cerai dengan secara zahir masih hidup, cerai dengan kematian. Bakal begitu. Banyak saya ketemu, ya, laki-laki atau perempuan meninggal pasangannya atau cerai. Saya nggak akan nikah lagi. La tazawwaj abadan. Habis 4 bulan ketemu yang bening dikit. Kawinin dong Ustaz. Ya nikahin dong Ustaz. Berarti dia bilang nggak mau nikah pun itu cuma ahwal, kondisi aja. Ya. Mohon disampaikan ke anak-anak muda kita, ya, termasuk yang tua-tua nih kayaknya puber lagi ya. Sama. Orang dalam bab cinta begini itu nggak ada tuanya.
Rambut doang yang berubah, muka doang yang tambah keriput. Tapi kalau masalah keinginan yang begitu, nggak ada tuanya Pak. Kita muda semua tuh ya. Sepakat atau sepakat? Senang amat ya. Yang kedua, nah ini semoga dapat dua nih. Dapat dua keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya ini kita nggak ngeluh. Kenapa hidup di zaman pandemi? Ya, biar nggak stres. Ini banyak yang nanya nih, Ustadz gimana zikir biar nggak stres? Nggak ada zikir yang lagi stres. Yang ada, kamu mengerti kamu lagi di zaman apa? Kamu lagi jadi umat siapa? Kamu lagi menunggu sosok siapa? Lagi berjuang untuk apa? Orang-orang yang sudah cinta, maka dia akan berjuang, karena berjuang itu bagian dari pengorbanan. Kita harus tahu kita ini berjuang untuk apa, ya? Untuk memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan untuk menyongsong kehadiran Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Harus jelas Pak perjuangannya. Kalau enggak kita ngapain ya? Ngapain bergadang-bergadang? Ngapain orang lagi liburan kita ngaji? Ya, benar nggak? Ini teman-teman banyak yang pada ke puncak, ya kan? Nyampe di sana macet. Ya, mending ngaji di sini Pak. Ya, bahagia itu ada di dalam jiwa. Orang yang bahagia jiwanya, mau di puncak, mau di lembah, mau di gedung, mau di kamar sama. Cuma mungkin karena ya zahir kita butuh hiburan, ya kita hiburlah secukupnya. Jangan berlebihan juga. Wa min syarafa hadhil ummah anna Allah tabaraka wa ta'ala waffara hazzaha min al-yakin bi syahadatil ma'sum idh qala ma u'tiyat ummatun min al-yakin afdala mimma u'tiyat ummati. Ini hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi, kualitasnya hasan ya. Tidaklah ada umat diberikan keyakinan yang lebih mulia dari keyakinan umatku. Ini Nabi yang ngomong nih. Ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua Nabi mengabarkan akan ada fitnatul Dajjal. Benar gak? Kekacauan yang disebabkan oleh Dajjal. Tapi yang dapat kebagian ketemu Dajjal umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa dikerjain doang, di prank 40 hari. Ada tutuhannya Al-Ijil, dibuat patung sapi, anak sapi kecil, sehingga patung sapinya bicara. Apa yang diminta dikasih. Itu yang buat Dajjal, nama kecilnya Samiri. Samiri ini waktu kecilnya diajarin malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini muridnya ada dua. Ada murid Nuriyah, ada murid Nariyah. Murid cahaya jadi Thariqat Sufi. Ada Nariyah jadi perdukunan, jadi kesaktian. Jadi yang perdukunan yang sifat internasional kan juga ada. Jadi musuh kita nanti Pak, jangan dikira cuma pinter ngebom doang dia. Enggak, dia bisa juga ilmu kebatinan. Ilmu sihir dia jago. Ilmu sihir itu sekarang sedang dibangkitkan. Ilmu sihir lagi dibangkitkan Pak, hati-hati. Karena semakin ke belakang ini, kota-kota yang hiruk pikuk itu ternyata di baliknya sudah mulai muncul ilmu-ilmu magic, ilmu-ilmu kebatinan. Maka para kiai harus ngeh itu. Dia harus belajar tasawuf Nuriyah. Jangan cuma belajar ruqyah aja. Ruqyah mah biasa, antum hafal tinggal baca. Tapi coba pakai, pernah gak ada santri kesurupan dibacain gak bisa sembuh? Nah, itu gimana ceritanya? Jangan-jangan santrinya apalah yang kita bacain gak? Dibalikin. Ada caranya. Ada caranya, cara yang cepat dari Rasulullah SAW. Ruqyah Al-Muhammadiyah, ya kan mereka ada istilahnya ruqyah syar'iyah. Oke, kalau saya nyebutnya ruqyah
ar-ruqyah al-muhammadiyah. Zikir dulu, salam dulu ke Nabi. Tinggal tepuk Pak, bangun dia itu, sadar insyaallah. Kecuali kita zikirnya nggak benar, salamnya nggak pas. Mungkin nabinya lain kali. Yakinnya umat ini, kalau di kitab dibagi 3, ilmul yakin. Jadi ada 3 jenis yakin: ilmul yakin, ainul yakin, hakul. Ada Pak di atasnya lagi al yakin, tanpa pakai embel-embelan depannya. Ilmul yakin itu teori. Karena yang menteorikan kita bisa percaya, maka kita yakin. Oh, si anu yang ngomong, di ilmul yakin. Tapi belum melihat. Kata orang kalau baca Al-Waqiah rezeki lancar. Kita lihat teman kita suka baca Al-Waqiah, lancar rezekinya. Tapi kita sendiri belum coba. Berarti kita sudah tahu ilmunya, sudah melihat buktinya, tapi belum coba. Antum cobain. Kalau kejadian berarti sudah hakul yakin. Tapi hakul yakin pun masih bersyarat. Coba dirasa. Kalau al yakin pakai alif lam, tidak ada embel-embel itu. Dia percaya tanpa syarat. Dia yakin tanpa perlu ada kondisi-kondisi tertentu. Ini disebut al-yakin. Bahasa lainnya kamalul yakin, kesempurnaan yakin. Maka di Quran ada 3 lafaz itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Secara harfiah yakin di situ artikan mati. Tapi ini juga berarti kesempurnaan yakin. Sembahlah Allah sampai datang kesempurnaan yakin. Itulah mati sebelum mati. Kan secara harfiah, sembahlah Allah sampai datang kematian. Saya nerjemahnya enggak begitu. Sembahlah Allah sampai kau merasakan mati sebelum mati. Ya, itulah al-yaqin. Tanpa pakai ilmu lagi, enggak pakai ain lagi, enggak pakai hak, itu di atasnya semua. Jadi minimal kalau versi ini ada 4. Kalau Said Muhammad menyebutkannya 3, mungkin beliau sengaja menyembunyikan itu ya, disirkan itu. Namun karena kita sudah di ujung zaman ini, nggak usah ditahan-tahan lagi Pak ilmunya. Kita buka pelan, insya Allah, sedikit demi sedikit. Qala Sariyus Saqti, berkata Imam Sariyus Saqti, wal yakin sukunuka 'inda jawlanil mawaridi fi sadrik. Yakin itu tenang tentramnya jiwamu ketika terjadinya pemberian-pemberian Allah atau ketika terjadinya takdir Allah di dadamu. Litayaqunika anna husnaka minha la yanfa'uka wa la yadur'aka maqdiya. Karena engkau faham, engkau sedih, engkau tidak sedih, itu tidak berpengaruh kepada takdir yang datang kepadamu. Ini versi Imam Sariyas Sakti, itu yakin. Saya mau tanya nih, yakin gak Allah ada? Yakin? Benar? Yakinkah Allah tidak akan sia-siakan kita? Jadi mau datang pandemi, apalagi istilahnya, mau datang bom demi, ada istilah gitu? Gak ada ya? Mau datang apalah, terserah. Mau kita hidup, mau kita mati nanti, gak ada masalah. Jika mati, mati syahid. Jika hidup, hidup mulia. Ish kariman awmud syahidah. Itu kan cuma cara mati. Ada orang mati di atas kasurnya, ada mati dalam berjuang, ada yang mati berjuang melawan kebatilan, ada yang mati berjuang melawan penyakit dalam dirinya. Itu cuma asbab aja. Saya sudah pernah menyampaikan di tempat yang lain, bukan di sini. Ketika malaikat maut dicipta dan diberikan SK, surat kerja, apa perintahnya? Engkau akan mencabut nyawa hamba-hambaku. Apa kata malaikat maut? Ya Rabb, jika demikian nanti hambamu akan benci kepadaku. Jadi malaikat maut itu enggak mau juga dibenci, Pak. Dia punya perasaan dia ternyata. Ya, ini dia dengar nih aneh ngomong nih. Serius.
Dia mandang antum dekat sekali itu sekarang mandangnya. Semua kita dipandang. Satu napas dia kita hilang. Maka mau 1000 bersejuta orang cukup dia pandang, satu kedip mata hilang dia udah. Tinggal cara matinya, datangnya. Jadi apa ahwal keadaan kondisi batin kita? Nanti kita akan menyaksikan malaikat maut itu dengan gambaran itu. Kalau kita husnuzon ke malaikat maut, maka kirim-kirim salam buat dia sesekali. Assalamualaikum ya malakal maut, al-fatihah sesekali Pak. Biar nanti kalau dicabut, sahib aneh nih. Ini aneh serius loh Pak ya. Sapa dia, salam kepada malaikat-malaikat. Kita baca nih, ini turunan dari ilmu yang diturunkan dalam bab tasyahud. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam atas kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh, baik di langit para malaikat, para arwah nabi dan aulia, ataupun di bumi hamba-hamba Allah beriman, para wali-wali Allah. Diucapkan salam untuk semua mereka. Jadi antum nih kalau tasyahud jangan ngayal. Kalau ngucapin salam ke Nabi, itikadkan Nabi ada di depan menjawab. Ini dikatakan dalam kitab Syifa ya. Nah, itu ajaran ulama tuh, bukan ajaran sesat itu. Terus yang kedua, ketika kita mengatakan assalamu alayna, salam atas kami semua orang beriman dan semua makhluk-makhluk Allah yang soleh, malaikatkah, wali-walikah, para nabikah, semua kita ucapkan salam. Nah, ini diturunkan oleh ulama di luar sholat. Makanya ada thariqat sebelum zikir itu ngucapin salam ke malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, semuanya ya. Ada Pak ilmunya. Nanti pelan-pelan kita ajarin ya, insya. Terus kalau keburu meninggal gimana? Ya udah antum kan ketika sholat udah ngucapin salam. Kata malaikat maut, oh ini yang dulu sering baca salam nih lagi sholat sama saya ya. Kalau ngucap salamnya spesial, dijawab Pak. Coba kalau dijawab gawat tuh. Nah, berdasarkan ini semua Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, dua kelebihan umat Nabi Muhammad yang saya bacakan pada pagi ini itu ada pada kita semua. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad bukan pada hidung mancung. Kalau ini panggilannya mancung. Hidungnya mancung nggak? Mancung dikit, ke samping. Bukan pada tubuh yang kekar, bukan pada jenggot, bukan pada sarung, bukan pada serban, bukan pada zikir yang seperti umat-umat terdahulu, enggak. Kelebihan utamanya iman dan yakin, dua ini. Ini yang kita syukuri. Maka dianjurkan sekali sehari baca alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat As-Saff ya. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah yang beri kami hidayah untuk seperti ini. Maka nikmatilah salat yang pernah kita lakukan, zikir yang pernah kita baca. Kalau bukan karena nikmat iman itu, kita enggak akan mampu membacanya. Ya. Kalau perlu dibaca habis salat, jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Terima kasih wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang baca itu pada salat ada 70 malaikat bolak-balik nyampain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat enggak akan capek. Cuma dia repot. Antum ngerepotin malaikat mau enggak? Mau baca itu jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Wahai Rasulullah, terima kasih atas semua jasa-jasamu wahai Rasulullah. Semoga Allah menyempurnakan makom-makommu, makom mahmudah. Sampaikan itu ya. Itu Rasul langsung jawab. Malaikat bolak-balik 70 kali menyampaikan salam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada amal-amal itu di sini. Kenapa? Termasuk sholat tasbih, sholat duha, sholat syuruk, semua ada di sini Pak. Disebutkan. Ini salah satu bagian-bagian kelebihan dari umat Nabi Muhammad. Bersolawat, ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Gitu pakai